Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, jadi kemarin kan kita sudah sempat bahas tentang ERD, tentang DDL dan juga tentang pengertian atau pendahuluan dari database. Gitu. Jadi untuk minggu ini kita ngelanjutin dari materi minggu kemarin, yaitu tentang DDL. Nah, kemarin kan kalau DDL-nya tentang ngebuat database, tentang ngebuat tabel, tentang nampilin deskripsi tabel, tentang apa namanya, membuat tabel dan juga database menggunakan CMD dan juga menggunakan halaman PHP My Admin atau dipakai localhost ya. Nah, selanjutnya minggu ini kita bakal ngebahas tentang lanjutan dari DDL yang minggu kemarin gitu. Jadi ini ya CPMK dari minggu kemarin sampai dengan minggu ini. Jadi untuk minggu ini diharapkan praktikan memahami SQL dan perintah DDL dan juga SQL. Praktikan dapat membuat tabel dengan benar beserta relationship-nya. Habis itu praktikan memahami tipe tabel InnoDB, dan juga selanjutnya adalah mampu membuat tabel DDL dan constraint tabel dengan nilai. Nah, ini yang saya bilang tadi, buat DDL dan juga constraint-nya. Nah, sebenarnya constraint ini udah kalian buat nih, tapi untuk pembahasan lebih lanjutnya mungkin minggu ini bakal kita bahas ya. Nah, jadi untuk constraint ya. Nah, constraint itu adalah komen ataupun apa namanya, rules yang biasa dipakai untuk ngebuat atribut gitu. Nah, contoh dari constraint tersebut adalah not null, unique, primary key, foreign key, check, default, create index. Nah, ini kan kemarin udah sempat kalian buat ya. Nah, kalau not null kemarin kan udah kita bahas untuk ngebuat kolom itu nggak boleh kosong. Kalau unique sama primary key kurang lebih hampir sama ya, tapi kalau unique memastikan kita untuk membuat isian yang berbeda setiap recordnya gitu. Sedangkan primary key adalah kombinasi antara not null dan juga unique. Uniquely is identify each row in a table gitu. Habis itu untuk foreign key. Jadi foreign key untuk prevent action that would destroy link between tables gitu. Jadi apa artinya? Prevent action that would destroy link between table. Jadi misalnya kalau ada primary key pasti ada foreign key gitu. Jadi antara primary key dan juga foreign key itu saling berkaitan biasanya. Nah, ada juga check dan juga default dan juga terakhir create index. Kalau check, ensure that the values in column satisfies a specific condition ya. Jadi untuk memastikan masukan ya di sebuah kolom untuk kondisi tertentu gitu. Terus defaultnya set as default value for column if no value is specified. Ya, jadi misalnya kita nggak ada masukan, maksudnya misalnya kita nggak masukin, otomatis masukannya bakal sesuai dengan apa yang kita setting gitu. Misalnya kayak NIM ya, NIM atau harga gitu ya. Kalau harganya nggak kita isi ataupun nanti pas kita mau input ya, itu nggak kita skip atau kita lewatin ya, otomatis inputnya bakal ngikutin defaultnya kita tadi. Misalnya 0 ya, dia bakal jadi 0. Atau inputnya NIM ya, jadi anggap aja 010000 gitu ya. Nanti otomatis bakal ngikuti default yang udah kita tetepin. Nah, selanjutnya create index untuk create and retrieve data from the database very quickly ya, untuk membuat dan juga menarik data agar lebih cepat kita pakai create index. Paham? Sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Jadi kalau untuk ngebuat relasi atau ngebuat isian itu nggak boleh kosong, kita bisa pakai nggak boleh kosong. Kalau untuk masukin input yang nggak boleh sama, kita bisa pakai unique. Tapi kalau untuk relasi, biasanya kita pakai primary key. Nah, di primary key udah ada isian not null dan juga ada
unique. Biasanya udah bandel ya. Maksudnya boleh pakai unique kalau kalian nggak pakai relasi. Tapi kalau pakai relasi lebih baik kalian pakai primary key. Nah, untuk tabel satunya lagi, kalian kasih foreign key di tabel relasinya ya. Gitu. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada nilai otomatis dan juga nilai default, di mana kalau nilai otomatis ataupun auto increment adalah suatu nilai otomatis yang merupakan satu field yang diisi secara otomatis oleh sistem. Biasanya paling banyak digunakan pada primary key. Gitu. Dan juga tipe data kolom yang akan di-set nilai auto increment adalah integer. Perintahnya kita pakai auto underscore increment. Nah, bedanya antara auto increment ini sama default ya tadi. Kalau default sama-sama ngisi data yang nggak kita isi. Tapi kalau auto increment, datanya sama kita skip juga. Tapi misalnya kalau default tadi nilainya tetap gitu ya. Misalnya kita kasih defaultnya 00 atau 100 gitu ya. Nah, dia tetap 100 atau 0 aja. Tapi kalau di auto increment, dia bakal otomatis nerusin isian setelah isian sebelumnya. Misalnya kita pertama kali ngisi 12.01.001. Nah, selanjutnya dia bakal masuk ke 12.01.002. Itu bakal otomatis gitu. Jadi kita nggak harus input lagi secara manual gitu. Jadi untuk mempersingkat waktu kita dan juga untuk menghindari adanya data yang double gitu. Paham ya? Jadi nanti perintahnya sama kayak yang kemarin gitu. Jadi misalnya ID ya, ID pakai integer, kita pakai not null biar isinya nggak kosong, habis itu masuk ke primary key gitu. Maksudnya biar nggak ada data yang sama, dan juga ini yang bakal kita relasikan. Terus baru kita masuk ke auto increment biar otomatis nambah. Jadi auto increment ini bisa kita set defaultnya nambah 1, berarti kita nggak usah kasih keterangan, nggak usah kasih ini ya. Misalnya nggak usah kasih 1 gitu. Ini misalnya berapa penjumlahan atau berapa kelipatan yang mau kita tambahin. Tapi kalau untuk specific number misalnya kita bisa tambahin. Mau nambahnya 100 setiap field yang baru gitu. Ada pertanyaan? Berarti bisa kayak ngisi yang NIM itu, Kak. Misalkan update-nya kan dari A, terus berarti dia berurutan tuh kan NIM-nya. Yang di kampus kan NIM-nya berurutan. Nah, berarti bisa pakai ini dong. Bisa pakai ini gitu. Tapi diutamakan yang pakai nilai integer. Kayak saya bilang tadi ya. Misalnya kita input yang pertama kali misalnya kayak insert into values gitu ya. Terus ada NIM nama ID, NIM nama jurusan fakultas gitu. Nah, nanti pas kita isi ID-nya, nah ID-nya cukup diisi 1 kali aja gitu. Dan yang lainnya bisa kita, maksudnya ini nggak usah kita deklarasiin lagi untuk diisi. Jadi pas ngisi cukup ketik NIM, nama, jurusan, dan juga fakultas gitu. Atau cukup nama, jurusan, fakultas. Nanti ID-nya bakal nambah secara otomatis gitu. Ya. Boleh nggak gimana? Kan berarti kalau ini kan lewat CMD. Nah, kalau yang lewat local host-nya berarti pakai apa dong, Pak? Ada. Biar langsung ada juga berarti. Kemarin kan ada yang pilihan buat constraint ya. Yang sebelah kanan kemarin kan kita nyari primary key ketemu gitu ya. Nah, di samping itu masih ada lagi gitu. Ada auto increment, ada not null ya. Kan itu ada pilihannya mau kita pakai null atau enggak. Misalnya ada drop down-nya ya. Coba nanti kita coba lihat sama-sama. Ada nggak pilihan auto increment di PHP-MyAdmin. Itu. Nah, mungkin untuk latihannya nanti silakan kalian buat database-nya kayak gini ya. Ini buat latihan aja. Boleh terusin yang kemarin atau kalian pakai alter table. Alter table udah dicobain belum? Belum ya? Belum pakainya deh. Belum. Kemarin. Ya udah nanti kita coba pakai alter table ya. Nah, kalau sudah nanti inputnya kayak saya bilang tadi cukup 1 kali aja ya. Ini masuk ke DML sebenarnya untuk ngebuktiin. Jadi misalnya kita mau input ya. Jadi yang pertama adalah insert into nilai mahasiswa.
habis itu buka kurung. Nah, ini apa namanya? Kolom mana yang mau kita isi atau atribut mana yang mau kita isi sesuai dengan urutan. Jadi misalnya pertama kali NIM ya. NIM, nama, kode mata kuliah, nilai akhir gitu. Jadi nanti urutan ngisi ininya ngikutin dari yang dari yang nama atributnya ini. Tapi misalnya kalau kita nggak mau, Pak saya nggak mau nih ngetik ini lagi. Nah silakan kalian isikan sesuai dengan urutan dari atribut kalian gitu. Jadi misalnya NIM, pertama kali NIM, nama, kode mata kuliah, dan juga nilai akhir. Nah cukup langsung kalian ikuti dari apa namanya baris sesuai dengan baris yang kalian buat di awal gitu. Tapi kalau kalian mau random gitu, mau nama dulu baru kode mata kuliah, nilai, terakhir NIM, bisa juga. Jadi di awalnya kalian inisiasikan, habis itu baru kalian kasih values-nya berapa gitu. Jadi kurang lebih kayak gini ya. Nah setelah itu nah selanjutnya ya. Nah selanjutnya misalnya tadi kan NIM-nya udah di input gitu. Maksudnya NIM-nya kita udah kasih auto increment. Nah selanjutnya untuk isian selanjutnya nggak perlu lagi kita isikan 181111001. Nah kita cukup kosongkan saja nanti di pilihan yang kedua ya. Jadi cukup kita isi. Nah yang di atas kan ada NIM ya. Nah di bawah nggak usah pakai NIM lagi. Jadi tinggal nama, kode mata kuliah, habis itu nilai akhir. NIM-nya kita nggak usah pakai. Nah selanjutnya seterusnya gitu ya. Apa yang bakal terjadi? Nah kalian coba-coba sendiri nanti. Nah ini cara input tabelnya. Ya, ada pertanyaan? Enggak ya, jadi yang harus pertama kali diinisiasikan adalah isian yang pertama. Nah isian selanjutnya bisa mengikuti atau meneruskan dari isian yang sebelumnya. Misalnya kita pakai auto increment gitu. Nah lanjut ke nilai default ya, kayak saya bilang tadi. Jadi misalnya nilai itu nggak kita isi, otomatis bakal pakai default yang udah kita state di awal ya. Jadi sintaksnya pakai set default, terus defaultnya apa yang mau kalian pakai di situ. Kalau di sini 0 ya. Jadi untuk ngedit atau mengganti nama atribut ataupun properties ataupun constraint dari sebuah atribut, kalian bisa pakai pakai perintah ini ya. Jadi hari ini coba kalian tambah juga. Kemarin kan cuma ngebuat, coba kalian edit gitu. Edit nama tabel ataupun nama atribut dan juga properties dari atributnya. Bisa ganti apa namanya tipe datanya, bisa juga kalian tambah yang kayak gini ya. Jadi perintahnya adalah alter table, nama tabelnya apa? Misalnya mahasiswa ya, atau mahasiswa 2. Nah ini nama tabelnya, bukan nama database-nya. Untuk eksekusi perintah ini kalian harus masuk ke database-nya dulu. Sama kayak kalian ngebuat tabel, ya. Bedanya kalian nggak harus buat tabel lagi atau ngapus tabel yang sebelumnya, tapi cukup alter table aja. Jadi alter table, nama tabelnya apa, habis itu alter kolom. Nah kolomnya kita di sini mau ganti nama kolomnya ya, atau nambah ngedit si kolomnya. Habis itu nama kolomnya apa? Ya, misalnya di sini harga ya. Habis itu baru kita set default 0 gitu. Jadi walaupun nggak kita isi bakal otomatis jadi 0 nilainya nanti. Ya. Nah, ini sebelum kita kasih default. Setelah kita kasih default otomatis bakal ini ya, nggak non lagi atau nggak 0 lagi, tapi langsung masuk ke 0. Oke. Nah, ini ya. Sama kayak tadi gitu. Sama kayak yang tadi. Jadi misalnya kita input itu nggak perlu lagi kita masukkan harganya lagi gitu. Atau kita masukin aja now, buka tutup kurung, habis itu running. Dia bakal otomatis ngikutin default datanya. Maksudnya biar apa namanya, misalnya ada data yang kosong itu formatnya sama. Nggak ada lagi yang kosong gitu, nggak ada 001 atau nggak ada 00 gitu. Ya, jadi biar semua format dari harganya sama. Misalnya belum tahu harganya berapa atau yang belum tahu NIM-nya berapa gitu. Dia bakal otomatis jadi 0 ataupun default yang kalian udah state di
di awal. Oke, selanjutnya ya, engine database ya, ataupun engine table ya. Jadi kalau engine table itu, kalau kita pakai MySQL ataupun database yang lain gitu ya, itu biasanya cuman ada 3. Kalau di pertama kali itu adalah namanya MyISAM ya. MyISAM adalah table engine yang akan dipakai secara otomatis sebelum versi 5.5 gitu. Nah, selanjutnya setelah MyISAM, dia ada InnoDB, adalah penguncian tingkat baris. MyISAM adalah penguncian tingkat tabel. Jadi, kalau yang kita pelajarin sekarang ini, atau yang mau kalian pakai adalah coba pakai InnoDB dulu. Tapi yang udah ada di database kita ya. Kalau kita kan sekarang pakai MariaDB ya. Lihat aja dari screenshot punya si Yudita tadi. Yang di sebelah kiri ada tulisan MariaDB. Maksudnya itu versi database-nya. Nah, biasanya udah otomatis kita apply pakai extra DB gitu. Ya. Jadi perbedaannya apa gitu antara MyISAM sama InnoDB. Kenapa kita nggak pakai salah satunya aja gitu? Nah, ya kenapa nggak kita pakai dua-duanya aja gitu? Nggak bisa gitu. Soalnya beda engine, beda penggunaannya. Jadi misalnya secara umumnya MyISAM akan lebih baik untuk OLAP atau Online Analytical Processing atau analitik kebanyakan ngebaca. Dan juga InnoDB akan lebih baik untuk OLTP atau Online Transaction Processing atau untuk transaksi kebanyakan menulis dan setidaknya banyak menulis ya. Kalau yang tadi banyak baca, yang ini banyak nulis gitu. Kalau MyISAM, kalau InnoDB yang tadi banyak nulis, yang OLAP itu banyak baca atau ngebuat analytical processing gitu. Oke, nah untuk database yang sering dipakai online ya, itu biasanya kita pakai InnoDB. Dan juga untuk versi yang lebih stabilnya itu kita pakai extra DB yang sekarang itu defaultnya kalian ya. Tapi kalau kalian mau ganti format kalian jadi InnoDB bisa nggak? Bisa gitu. Caranya gimana? Nah, apabila pada satu kondisi Anda memerlukan tipe table dengan tipe engine InnoDB, maka dapat menambahkan sintaks berikut gitu. Jadi kita tambahin aja. Kalau tadi kan tambah primary key, kita tambah apalagi gitu ya. Pokoknya kita tambah constraint-nya. Nah, ini kalian bisa tambahkan setelah tutup kurung. Setelah tutup kurung dan sebelum titik koma. Ya. Jadi misalnya contoh ya, di sini kita ngebuat create table compress ya. Karena kita mau compress tabelnya. Buka kurung, nama atributnya. Terus tipe datanya integer. Habis itu primary key not null gitu. Habis itu yang ke atribut kedua, nilai y gitu ya. Kita pakai varchar 50. Nulnya dibolehkan, habis itu tutup kurung, masuk ke engine sama dengan InnoDB. Nah, ini bisa kita declare sendiri gitu. Tapi kalau nggak kalian declare, dia bakal otomatis pakai si extra DB. Jadi ini kalian bisa tentukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau kalian nggak mau pusing, boleh nggak kita pakai extra DB aja? Boleh, karena kenapa? Yang tadi, karena di MariaDB ini InnoDB itu ada digantikan dengan extra DB yang lebih stabil, maksudnya lebih bagus daripada si InnoDB tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Tadi kan perbedaan yang apa yang InnoDB sama yang XAM ya Pak? MyISAM. Gitu. Itu kan kalau MyISAM kan analitik atau ngebaca. Terus kalau yang InnoDB itu menulis. Berarti contohnya dari si InnoDB itu kalau menulis kayak bikin web, maksudnya kayak web blogger gitu. Iya. Isi kebanyakan kayak gitu berarti menulis. Berarti kalau contoh dari yang ISAM yang ngebaca kayak gimana Pak? Online Analytical Processing. Jadi biasanya kayak dataset sih biasanya. Misalnya kita punya penelitian, misalnya udah kita input ya. Maksudnya yang diakses cuman satu user aja. Jadi cuman ada admin aja. Nah, yang lain cuma nampilin data yang ada gitu. Kayak data perusahaan berarti termasuk, Pak? Data perusahaan, iya bisa dibilang termasuk gitu ya. Jadi misalnya kayak perusahaan apa ya, perusahaan baja lah anggap aja ya. Nah, itu kan yang input siapa? Admin tetap. Tapi kalau pelanggan mau lihat baja dan juga harganya, nah dia pakainya
OLAP tadi gitu, karena si pelanggan hanya bisa melihat. Kalau di blog si pelanggan bisa nulis juga gitu ya. Paham? Ya. Jadi misalnya kalian cuman perlu data yang untuk nge-read atau analytical, kalian lebih baik pakai OLAP gitu. Tapi kalau mau on-time transaction gitu ya, kita bisa pakai OLTP. Misalnya kayak penjualan ya. Kalau penjualan kan setiap user punya tabel penjualan sendiri atau daftar keranjang sendiri. Jadi dia belanja apa aja nih. Nah, itu kan maksudnya dia punya database ataupun dia punya file sendiri atau record sendiri untuk setiap usernya. Itu perlu pakai OLTP. Paham ya? Jadi lebih ke untuk peruntukannya. Kalau perusahaan mending kita pakai OLAP. Kalau untuk yang data yang diakses secara massal itu kita pakai OLTP. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak ada, nanti saya coba share satu modul. Kalian coba ikutin modul yang kemarin, ya. Jadi misalnya modul kemarin apa ya? Pertemuan ketiga. Nah, create, read, alter. Nah, coba kalian 3 itu kalian matangin lagi. Terus ditambah dengan penambahan constraint yang udah kita bahas barusan. Nah, untuk yang InnoDB silakan kalian pakai kalau mau coba ya. Tapi pakai 2 database yang beda aja biar kalian, atau 2 tabel yang beda aja ya. Biar kalian bisa compare ini. Tapi kalau untuk datanya sebenarnya nggak terlalu signifikan sih. Maksudnya cuman peruntukannya aja gitu. Ya. Jadi untuk minggu ini sampai dengan jam 1 nanti, silakan kalian coba-coba buat create, read, alter. Ya. Untuk sintaksnya ikutin yang ini aja. Nanti kalau ada trouble, boleh kita coba discuss. Gimana? Boleh? Atau perlu saya cobain dulu baru kalian ngikutin nanti? Boleh deh sekali, Pak. Oke, tapi Biar kita ada tutup dulu gambaran. yang ini ya. Oh iya. Ya udah, ini untuk record saya aja, jadi saya tutup dulu ya. Baru nanti praktikumnya kita coba buka lagi. Oke, mungkin untuk minggu ini bahasannya ini dulu ya. Maksudnya sampai dengan database engine dulu. Nah, untuk selanjutnya kita bakal masuk ke quiz dan juga baru masuk ke data manipulation language. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.